aku merasa aku mengambil jalan yang salah. Karena apa? Karena aku so tahu. Dan aku tidak pernah kasih rate untuk Tuhan. Semua kehidupan kamu yang terjadi, di dalam kehidupan kamu, kebaikan yang terjadi, jangan pernah malu. Aku di depan rumah itu berdoa. Aku sampai nangis. Aku bilang, Tuhan, aku berserah. Pendewasaan diri yang Tuhan kasih buat aku. Karena kalau aku masih Randy Pangalila yang dulu yang ngerasa money comes easy, aku akan ngeremehin uang. Aku belum siap untuk mendapatkan ini. Iya Kak Randy. Ya. Nih thank you banget udah mau hadir di Golden Generation. Sama-sama dong. Aku senang banget kalau misalnya aku bisa hadir di acara-acara seperti ini. Apalagi kalau misalnya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Ya kan? Seperti teman-teman Golden Generation harus siap untuk menjadi the brand ambassador of Jesus Christ. Supaya dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Luar biasa. Kak Randy ini aktor, ya, penyanyi, ya, atlet MMA. Dari 3 itu Kak Randy, yes. Mana yang Kak Randy paling sukai? Wah, kalau yang paling aku sukai, semuanya aku suka. Yang pasti 3 hal ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pernah aku rencanakan, teman-teman semua. Jadi kenapa aku tiba-tiba bisa menjadi seorang aktor, menjadi seorang penyanyi, dan juga seorang fighter. Sebenarnya ini semua itu tidak pernah saya rencanakan. Saya tidak pernah memaksakan talenta saya mau kemana. Kalau misalnya pertanyaan tadi yang mana yang paling aku suka, sesimpel jawabannya aku suka di combat sport sebenarnya. Tetapi aku tahu combat sport ada umurnya. Dan I'm not getting younger. Tapi wajah masih muda, Pak. Amin, amin. Iya, kalau sukanya memang iya di situ. Tetapi kalau aku merasa aku sekarang udah punya 2 anak, punya istri, untuk memikirkan yang jenjang yang jauh lebih panjang, pasti aku akan stay di dunia perfilman dan juga musik. Dan tadi aku mau melanjutkan apa yang aku bilang ya teman-teman semua ya. Aku tuh gak pernah merencanakan talenta aku tuh mau kemana. Somehow aku tuh ngerasa kayak Tuhan itu kasih aja. Dari aku lahir. Kayak memang ada gift. Aku percaya teman-teman semua di sini, semua pasti mempunyai gift yang berbeda-beda. Ada yang tiba-tiba dari masih kecil beli permen harganya 5.000, dia bisa jual 15.000. Berarti memang talenta kalian, talenta orang itu dari awal memang di bisnis. Tanpa perlu kalian pikirin sebenarnya talentanya apa sih. Nah, kalau aku mau cerita sebenarnya dulu tuh gimana sih sampai aku tuh bisa punya 3 talenta ini. Sebenarnya tidak pernah aku rencanakan dan semuanya tuh kayak seperti Tuhan yang arahkan aku ke sana. Banyak orang yang dulu itu cerita sama aku, gimana sih kok bisa suka sama combat sport? Mungkin rata-rata jawabnya, ya dulu gue dibully, dulu gue soalnya ada kakak kelas gue, bla bla bla. Kalau saya kebalik teman-teman, saya dulu tuh lahir dari keluarga marinir. Dari keluarga marinir, teman-teman saya, tetangga saya, itu semuanya memang kalau main tuh keras-keras tuh. Main pukul-pukulan lah, apa itu kayak mainan kita setiap hari. Begitu saya masuk TK, dari TK, kakak saya nangis, TKB ya, saya TKA. Saya selalu kenapa? Oh ternyata digangguin sama kakak kelas, sama temennya dia. Itu saya tuh selalu datengin, mana saya pukul. Dari saya masih TK. Jangan tepuk tangan, itu bukan hal yang baik. Ya. Jadi itu dari masih TK. Terus waktu masih SD kelas 1, rebutan pensil sama teman satu tempat duduk saya. Karena masih SD, saya digigit. Saya kesel, saya pukul, hidungnya berdarah. Saya dipanggil sama kepala sekolah. Sampai akhirnya mama papa saya mikir, ini gak bisa nih, ini anak dikit-dikit kekerasan nih. Kalau tidak diarahkan, takutnya jadi salah jalan, ya kan?
Takutnya dia menjadi anarkis, menjadi bullying di luar. Sama papa mama aku diarahkan. Pada saat itu papa mama itu punya temen seorang sabamnim taekwondo. Sabamnim itu mungkin yang belum tahu itu kayak guru besar taekwondo di Surabaya. Dan saya diarahkan untuk belajar taekwondo. Pada saat itu kelas 4 SD. Pertama kali saya masuk taekwondo, saya ngeremehin. Karena saya ngerasa di luar saya sering berantem sama orang. Dan saya selalu menang dulu gitu. Begitu masuk taekwondo, ini orang cupu-cupu amat. Ini kayak gini nih. Dulu. Pada saat saya melihat begitu saya meremehkan. Tetapi proses pembelajaran itu, lama-lama saya melihat, ternyata orang yang tadinya saya pikir cupu, ternyata dia jago banget. Pada saat saya disuruh sparring sama dia, ternyata saya gak bisa ngalahin dia. Saya belajar banyak hal dari bela diri. Saya belajar untuk respect sama orang lain. Saya belajar untuk tidak judge orang itu dari covernya. Don't judge the book by its cover. Jadi belum tentu orang ini kelihatannya cupu, ternyata dia cupu, ternyata dia jagoan, kita gak tahu. Itu aku pelajarin Mas Gideon. Itu dari waktu aku belajar di combat sport. Jadi itu yang membawa aku ke arah combat sport. Banyak orang yang gak ngerti, dipikir aku cuma celebrity fight. Dari aku Surabaya, aku sudah menjadi atlet taekwondo sebenarnya. Dulu aku ke Jurda sampai patah-patah tulang, teman-teman. Di sini patah. Pelindungnya dulu tuh nggak kayak sekarang. Pelindungnya tuh cuman ada di tangan sama di shin. Kalau sekarang udah sampai di sarung tangan apa segala macam. Dulu nggak. Dan itu untuk di dunia perfilman pun itu juga satu lagi hal yang tidak sengaja, tidak pernah aku rencanakan. Di tahun 2005 itu ada majalah yang dulu terkenal banget. Inisialnya Aneka Yes. Yang ketawa hampir mirip umurnya. Iya, umurnya hampir mirip. Nah, jadi dari situ saya itu tiba-tiba tanpa seizin saya, mama saya dan kakak saya itu masukin foto saya dan mendaftarkan saya. Saya lagi sekolah, lagi latihan taekwondo, lagi nggak ada urusan sama itu gitu. Tiba-tiba pulang-pulang sekolah saya dikabarin, "Dek, puji Tuhan, kamu masuk jadi finalis." Finalis apa? Dikasih lihat, muka saya ada di majalah. Nomor berapa tuh? Apa-apaan nih? Pada zaman itu saya bukan malah seneng. Saya malah ngerasa kayak, "Mah, ini bukan duniaku. Ini isinya, maaf nih." Pada saat itu aku berpikirnya, ini isinya melambai semua. Aku kan taekwondo banget dulu tuh gitu, dulu. Laki banget gitu. Laki banget dulu ya. Mikirnya tuh kayak begitu kayak. Sampai sekarang juga laki banget. Ya harus dong. In Jesus name harus. Ya gitu. Kita tangking itu semua, ya kan. Nah pada saat itu, mama aku bilang, coba dulu. Ya udah aku aja nggak ngerti gimana cara jalan yang kayak model gitu. Coba aja dulu nanti diajarin sama kakak. Diajarinnya itu bener-bener diajarin di rumah aja gitu. Pas lagi datang ke acara panggung kayak begini, itu aku udah tegang banget dan bete banget. Karena aku kesel. Ini yang lainnya yang nomor 1, nomor 2 udah wah dia profesional banget lah. Lenggak-lenggoknya udah luar biasa banget. Ini kayaknya sebulan 3 kali nih dia kayak gini nih. Ini sedangkan aku tuh kayak ini aduh. Dan nunggunya kan lama. Pas giliran aku tuh mukanya bete banget. Mukanya tuh kesel banget. Coba nih kan, aku gak maju. Terus pas dicoba, muka aku tuh udah kayak bete, pokoknya bete. Maju ke depan ya, udahlah aku udah tahu blockingnya ke sini. Kanan, kiri, pokoknya aku udah ya. Set, suruh ke kiri. Oke, pada saat aku ke kiri, set. Pokoknya bete aja udah kayak dalam hati tuh kayak ke sini terakhir nih, habis ini udah pulang nih gua. Set, nah, udah pulang. Sampai di kursi, udah selesai. Ayo mah, pulang mah. Ntar dulu, tungguin dong. Udah gak bakalan menang. Ini mereka profesional semua, lihat tuh udah pada melambai semua gini. Udah gak mungkin aku menang, aku udah gitu. Mama bilang, tunggu dulu. Kalau memang gak menang ya udah, jadikan ini pengalaman. Yang penting kita lihat dulu yang kayak gimana sih yang menang. Udah, akhirnya dari 30 itu masuk ke 10 besar. Aku udah nunggu, tiba-tiba nomor aku dipanggil, aku bilang, "Hah? Nyoh,
Nyo, aku dipanggil Sinyo kan sama mama. Nyo, itu nomor kamu. Oke, suruh naik. Kok aku bisa menang? 10 besar. Habis itu, di atas 10 besar itu, ditanya satu persatu, keahlian kamu apa? Ada yang bilang, oh aku di sekolah jago nyanyi. Oke, suruh nyanyi. Oh, keahlian kamu apa? Oh aku jago bikin puisi. Coba bikin puisi dengan kata-kata kunci ini sama ini. Oh dia bikin puisi. Wah jago-jago. Aku bingung nih, ini kan pertama kali ya aku ikut acara kayak gini. Ini gue ngapain? Jauh nih, penontonnya segini banyaknya kayak teman-teman semua ini. Di belakang jauh banget, itu ada papa aku. Papa aku gini, apa maksudnya? Oh, tendangan muter. Kan saya taekwondo. Oke, ditanya, keahlian kamu apa Ren? Saya atlet taekwondo. Wah, semuanya tepuk tangan. Dari yang lainnya jago nyanyi, jago main basket, jago ini. Saya sendiri di situ yang jago taekwondo. Woi, coba tunjukin. Saya kasih tendangan. Sat, tendangan muter. Wah, semuanya tepuk tangan. Juara 2 dong hari itu. Gimana mungkin tanpa saya sengaja, saya nggak punya pengalaman, tiba-tiba hari itu juara 2. Habis itu saya ditemuin sama salah satu jurinya pada saat itu yang pernah menjadi manajer aku setelah ini, dia sudah almarhum Mas Teddy. Dia nyamperin dan menawarkan aku untuk masuk ke manajemennya dia. Dikasih kartu pada saat itu, udah zaman itu nggak ada iPhone guys, nggak ada, ini Instagram gue ya, nggak ada. Dikasih kartu, di belakangnya ada Thomas Djorghi, Tommy Kurniawan, Sultan Djorghi, ada banyak. Wih, ini orang-orang yang punya nama pada saat itu gitu kan. Terus aku tanya, kenapa saya bisa menang? Soalnya kamu yang paling laki. Dalam hati aku gini, padahal gue bete itu ya. Gue tuh karena gue lagi kesel aja gini. Ternyata gara-gara kekeselan itu, rezekinya Tuhan kasih buat aku. Kak Randy, gini Kak Randy. Yes. Orang lain kesel gak bagus dilihat. Oh gitu? Kalau Kak Randy kesel itu bagus dilihat. Ini pada histeris semua. Pak, makanya itu yang tadi aku mau tekankan. Terkadang talenta yang Tuhan kasih, itu kita gak sadar. Terkadang kita gak sadar bahwa tuh sebenarnya Tuhan sudah arahkan kita mau ke sana. Gitu loh. Musik pun juga sama guys. Waktu saya sudah masuk ke dunia entertainment di tahun 2007. Saya memang dari keluarga Manado. Kalau udah tahun baru, apalagi Christmas, udah pasti ada organ tunggal di situ. Gak mungkin gak ada organ tunggal di situ. Iya kan? Nah organ tunggal itu udah pasti kita nyanyi lagu yang sama. Minimal Sio Mama lah. Minimal ya kan? Nah itu udah pasti lagu yang sama setiap tahun kita nyanyikan. Ya kan? Udah gitu kalau udah gede-gede pasti. Ayo Randy nyanyi dong. Aduh sudah. Suruh nyanyi 1, 2 lagu. Kadang-kadang udah suruh jadi WL jadinya. Udah jadi worship leader di situ. Udah dari situ. Tiba-tiba ada acara zaman dulu itu di Indosiar, namanya Super Mama Celeb Show. Itu almarhum manajer aku juga tiba-tiba masukin aku ke situ. Tanpa izin dulu, tanpa nanya. Karena waktu itu lagi hype, ratingnya lagi 1. Tiba-tiba, Dek kamu masuk ya, besok jadi kontestan. Hah? Suruh ngapain? Ya nyanyi. Hah nyanyi? Ada gila-gilanya nih, aku gak bisa. Karena beda guys, pada saat kamu udah terbiasa syuting itu kita cuma berhadapan sama kamera. Kalaupun salah, cut ulang lagi. Ini nyanyi masa abis nyanyi do-nya di mana terus saya Pak ulang Pak, saya salah. Kan nggak mungkin. The show must go on gitu. Ini kan beda banget topiknya gitu. Jadi kayak wah ini aku harus banyak belajar sih. Habis itu babak pertama, lah aku menang. Babak kedua suruh nyanyi lagi lagu yang berikutnya, lah aku menang. Sampai semifinal, final, lah juara 1. Sampai masuk yang akhirnya grand final yang dari juara-juaranya ini dilombain lagi. Sampai kayak ini padahal aku gak pernah memimpikan diri untuk menjadi penyanyi. Untuk menjadi seorang aktor, untuk menjadi seorang fighter. Kayak Tuhan itu kasih aja gitu. Kayak jalannya itu memang ke situ gitu. Dan aku ngerasa setelah aku dewasa, aku mikir enggak. Aku percaya Tuhan itu memang sudah punya tujuan sama kita masing-masing. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Aku kepengen kayak si A, dia YouTubers terkenal. Kalau memang bukan gift kamu, mau kita coba sampai kayak gimana.
Bukan di situ, karena Tuhan itu punya maksud yang berbeda. Itu yang saya selalu percaya dalam hidup saya. Nah itu pemahaman seperti itu, Kak. Di momen apa Kak Randy bisa menemukan pemahaman seperti itu? Di momen apa? Jadi aku mungkin ada beberapa teman di sini yang sudah pernah lihat podcast aku, atau yang mungkin belum. Aku akan kasih sedikit hint. Ya, ini podcast aku waktu itu sama salah satu YouTube yang namanya Solusi. Nah, di Solusi itu memang menanyakan tentang kehidupan Kristiani aku. Bagaimana relasi aku dengan Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya kapan aku mulai mengetahui masalah ini. Di tahun 2016 pada saat aku sudah mengalami segala rejeki yang Tuhan kasih kepada aku ya, mulai dari perfilman, persinetronan dan segala macam. Di 2016 aku merasa aku mengambil jalan yang salah. Karena apa? Karena aku so tahu. Karena aku tidak lagi berserah sama Tuhan. Tetapi aku kepengen mengandalkan kemampuan pikiran aku. Pada saat itu aku lagi hype banget di 2016. Semua sinetron aku sukses. Manusia Harimau, Putri Duyung, apapun yang saya buat. Apapun yang saya buat, Tuhan kasih berkat. Pada saat itu aku tuh ditawarin banyak banget. Bahkan sinetronnya belum selesai, aku udah ditawarin, nanti kalau udah selesai kita udah siap ya untuk sini. Aku dengan keangkuhan aku, karena aku ngerasa money comes easy. Uang datang itu sangat mudah. Bahkan aku yang bisa nyetop, aku lagi gak mau duit, aku stop, gak mau kerja. Kalau misalnya aku lagi mau cari duit, aku ambil aja semuanya, bisa. Jadi kayak aku ngerasa terlalu mudah untuk aku dapetin uang. Sampai pada akhirnya aku ngerasa aku gak ada challenge. Aku kepengen yang lain nih, aku udah taklukkan persinetronan, aku kepengen sekarang di dunia band. Jadi anak band gitu. Lakinya udah dapat. Wah udah ini. Aku tolak semuanya, aku bilang mulai hari ini aku gak mau sinetron. Tawaran, makanya waktu itu aku sempat ngilang lama ya. Sempat ngilang lama, itu karena keputusan yang aku buat. Waktu sinetron itu casting director itu nanya, Ren bisa siap gak sinetron? Aku bilang aku udah gak mau sinetron. Aku mau ngeband. Ada dari PH lain nawarin, aku gak mau sinetron, aku mau yang ngeband. Tapi aku gak bijaksana. Mungkin aku memang Randy Pangalila, tetapi pada saat aku mempunyai band, aku bukan band besar seperti Dewa, ya, Noah atau apapun yang memang sudah punya nama yang ibaratnya gak usah dia yang nyari. Orang yang udah nanya, tahun baru lu bisa gak manggung kesini? Mereka yang capek-capek nolak-nolakin gitu. Kan aku bukan. Aku band baru yang masih merintis. Yang dia gak mandang siapa Randy Pangalila. Karya lo apa? Lagunya apa? Gak ada yang terkenal. Jadi yang aku lakukan bukan mendapatkan hasil, malah nombok. Pada saat aku mau lagu aku diputar di radio, aku kasih uang titipan. Setelin ya. Nanti ada yang di TV, aku juga harus ada titipan. Apa segala macam. Yang mana nombok bukannya ada pemasukan. Mulai itu pelan-pelan. Aku mikir gak apa-apa lah, memang ini prosesnya. Kan aku juga masih ada tabungan dari perfilman aku. Tapi lama-lama 6 bulan, 7 bulan. Dengan tagihan yang aku punya. Aku waktu itu punya tagihan rumah, tagihan mobil mewah 2. Ada Mercy, ada Dodge waktu itu. Iya, dengan tidak ada pemasukan dan nombok terus 7 bulan lama-lama ya rontok guys. Habis. Semua yang aku punya lama-lama habis. Sampai-sampai aku pernah ada di posisi debt collector datang ke rumah. Karena aku tidak bisa melunasi rumah aku. Sampai berkali-kali aku tuh bilang sama debt collectornya, Pak, tolong bilang sama finance-nya, saya udah nyerah. Kalau Bapak mau ambil rumah itu ambil. Kalau Bapak mau gadaikan, gadaikan. Aku udah gak punya uang lagi.
Dan berkali-kali Mas Gideon, aku di depan rumah itu berdoa. Aku sampai nangis. Aku bilang, Tuhan, aku berserah. Kalau rumah ini buat aku, tunjukin aku jalannya. Kemana aku harus cari cara menyelesaikan rumah ini. Tapi kalau memang rumah ini bukan buat aku, bantu aku cari pembelinya. I leave it to you. Aku udah berserah. Sampai pada akhirnya ada banyak keselamatan Tuhan yang Tuhan kasih ke aku. Salah satunya tiba-tiba waktu itu 2020 ada COVID. Oke, it's a bad thing buat semua orang, kayak wah men, kerjaan gue udah pelan-pelan naik, ini malah rontok lagi. Tetapi dengan adanya itu, bank akhirnya semuanya memberikan kebijakan dari pemerintah. Saya dikasih waktu untuk tidak perlu mikirin masalah itu selama 2 tahun. At least itu adalah kelegaan buat saya. Yang setiap hari itu pusing gimana caranya. Saya pernah ada di posisi tidur gak tenang. Asam lambung tuh naik terus. Saya gak tenang karena saya gimana ya. Saya di WhatsApp sama debt collector, diteror. Believe me, aku pernah ada di posisi itu. Dan pada saat aku untuk mencoba masuk lagi ke dunia entertainment, maksudnya di dunia perfilman, sinetron, terlambat. Karena semuanya mengikuti hype yang ada. Pada saat aku ada hype-nya, aku tutup semua rezeki yang Tuhan kasih, aku malah mau ke tempat lain. Sorry Ren, ngantre dulu ya. Soalnya sekarang lagi yang hype si A, si B, gak perlu aku sebutin. Ya aku harus ngantri. Sampai pada akhirnya 2018 fight pertama aku di One Pride MMA pertama kali. Orang bilang, "Weh, Randy sekarang jadi atlet ya." Gue kasih tahu ya, itu karena gue nggak ada duit. Apapun kerjaannya gue ambil. Emang gue bisa fight juga kalau memang ada duitnya, ya udah gas. Pada saat itu tuh ya udah ambil aja, karena pada saat itu aku berserah. Tuhan kasih aku jalannya, kemana? Kalau memang aku harus sinetron lagi, aku jalanin. Kalau memang ada kesempatan untuk di film, aku jalanin. Kalau memang ada di musik, aku jalanin. Tiba-tiba dikasih sama Tuhan itu ada kesempatan untuk fight di MMA. Mau gak Ren? Lo latihan terus tapi lo gak pernah fight, lo mau gak? Ya udah, I'll take it. Itu juga salah satu talenta yang aku punya. I can do this, ya udah. Ternyata 36 detik aku menang KO. Hype-nya keluar lagi. Orang jadi kayak, "Wuih, Randy Pangalila yang lama hilang, tiba-tiba ada di panggung MMA dan bisa mengalahkan 36 detik." Itu tanpa aku sengaja. Bukan aku yang minta loh. Terus semua pada bilang, "Ah, settingan." Mana ada orang yang mau disetting, nanti 32 detik gue tonjok ya rahang lo ya. Mana ada gila-gilanya. Mana ada yang mau gitu loh. Nah, itu tiba-tiba hype-nya gede di mana-mana waktu itu, jadi kayak wah dijadiin perbincangan. Ada satu filmnya Mas Gari Nugroho. Tadinya salah satu teman aku, dia seorang podcaster sekarang, dulunya atlet. Sebenarnya itu film buat dia. Tapi karena hype aku pada saat itu di One Pride itu lagi tinggi, akhirnya aku yang ditawarkan. Aku ambil lah. Harganya gak mahal. Orang film festival, tapi aku ambil. Tetapi dari film itu, aku menang Festival Film Bandung. Aku menjadi nominasi di Festival Film Indonesia. Prosesnya dari nggak ada pekerjaan sama sekali, sampai tiba-tiba aku menang FFP, masuk nominasi Festival Film Indonesia, dan film itu sampai Festival Film Venice, di mana-mana menang terus. Dari situ nama aku kedengaran lagi di dunia film. Aku mulai ditawarin web series lagi, ditawarin film lagi. Jadi mulai banyak tuh, pelan-pelan aku merintis karir lagi. Sampai tiba-tiba ada momen tertentu aku dipertemukan sama Pak David, salah satu produsernya Cinemark. Tiba-tiba aku ditawarin, "Ren, kamu gak mau stripping lagi?" Sinetron maksudnya. Saya langsung dek, sinetron. Karena selama ini gue minta tapi ditolak. Ya saya tanya, "Emang ada Bapak sinetron buat gue?" "Loh, kalau kamu mau kita ada-adain."
wow, serius? Iya, kamu mau gak? Coba nanti saya bicarain ya. Bicarain, dengan prosesnya itu aku jalanin. Sampai pada akhirnya terjadilah sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Ini ketawanya lebar banget, nonton terus nih Kak Randy. Yang di depan nih. Coba bayangin, tanpa aku sadarin, tanpa aku minta Mas Gideon. Sinetron itu sampai 400 lebih. Dan dengan sinetron itu aku menang SCTV Award. Aku menang Infotainment Award, Cinemark Award. Banyak banget awards yang aku menangin. Dan permasalahan finansial aku selesai. Poinnya bukan masalah menang atau permasalahan finansialnya. Tetapi perjalanan yang Tuhan kasih buat aku. Pendewasaan diri yang Tuhan kasih buat aku. Karena kalau aku masih Randy Pangalila yang dulu yang ngerasa money comes easy, aku akan ngeremehin uang. Aku belum siap untuk mendapatkan ini. Berapapun uang yang aku dapat, akan habis-habis aja. Karena aku gak bijak. Tetapi Tuhan memproses aku dulu. Aku jatuh dulu, aku tahu prosesnya seperti apa. Aku ngelewatin masa-masa berat, debt collector datang. Bagaimana caranya aku bisa memanage uang dengan baik. Pada saat aku sudah siap dan aku sudah menjadi orang yang lebih punya kedekatan iman sama Tuhan. Disitulah Tuhan melihat sudah siap. Dia kasih semua rezeki-rezeki itu untuk aku dan keluarga aku, anak-anak aku. Dan pada saat itu terjadi, aku sudah siap. Tuhan memproses aku. Di sini yang aku kepengen tekankan kepada teman-teman semua. Jangan pernah menyerah dari setiap proses berat yang Tuhan kasih. Karena itu yang akan mendewasakan kita, memperkuat iman kita, dan memperkuat mindset kita. Jangan pernah menyerah. Di situ aku mulai punya kedekatan relasi sama Tuhan, Mas Gideon. Nah, menariknya gini Kak Randy. Ya boleh tepuk tangan. Ya Kak Randy, menariknya Kak Randy itu kan ada di fase top-topnya. Iya. Pernah di sana. Terus pengen terjun ke dunia band. Yes. Nah sebenarnya ini yang saya penasaran Kak Randy. Sebenarnya apalagi yang Kak Randy mau cari? Duit ada. Yes. Semua-muanya ada. Prestasi juga ada. Emang apa ada yang Kak Randy nggak punya lagi di hati Kak Randy? Apa yang sebenarnya Kak Randy cari sebenarnya? Puji Tuhan ya, maksudnya aku kembali lagi seperti yang tadi awal aku bilang, aku tidak pernah punya rencana Mas Gideon sebenarnya ke depan itu mau seperti apa. Even fight aku kemarin yang jadi viral banget guys. Ya, yang mungkin teman-teman lihat semua itu. Kalian mungkin belum tahu, tetapi tawaran fight ini itu sebenarnya sudah ada dari bulan Februari. Dari bulan Februari saya selesai sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Saya itu dihadapkan dengan tawaran 3. Ada web series baru, ada film baru, dan ada fight ini. Semuanya mempunyai output yang bagus. Maksudnya secara kalau kita cuma ngelihat dari pendapatannya semuanya sama-sama bagus. Lalu yang mana yang harus aku pilih? Aku sampai bingung. Dan aku telepon pendeta aku. Aku memang punya hubungan yang erat sama pendeta Pastor Mario Verona. Aku telepon, aku minta video call, aku curhat semuanya. Kita berdoa sama-sama. Aku minta diarahkan. Yang mana yang Tuhan mau aku ada. Sampai pada akhirnya pastor selesai mendoakan aku, memberikan masukan begini. Ren, pilih yang membuat hati kamu tenang. Pilih yang membuat hati kamu tenang. Oke pastor, terima kasih. Aku bawa dalam doa, aku tidur, aku pikirin yang membuat aku tenang. Yang membuat aku tenang. Lalu aku mulai berpikir, sebentar. Keinginan penonton untuk melihat saya fight melawan Jackson, itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Orang udah sangat-sangat bertanya-tanya masalah ini, kapan. Dan itu membuat aku juga gak tenang. Dan saya juga berpikir, akan ada waktunya saya akan pensiun. Kalau saya gak ambil fight ini, saya akan pensiun duluan sebelum ini terjadi. Berarti kalau kita bicara masalah ketenangan, I think aku harus selesaikan fight ini sih. Lalu aku bilang sama pendeta aku kayaknya udah make up my mind. Kayaknya I will take this fight. Aku ambil fight itu, gak tahu kenapa ya. 2 tawaran yang lainnya, tiba-tiba, Mas Randy, ini
yang web series kita reschedule ya ke Agustus. Man, saya nggak tolak. Tuhan pindahkan ke Agustus. Agustus besok saya tetap pekerjaan saya itu nggak hilang. Dan yang satunya tiba-tiba hubungin saya, Kak, mohon maaf ya, kita masih develop story-nya. Kayaknya kita masih belum solid, masih ada banyak permintaan dari video apa segala macam. Jadi kita kayaknya mau rubah secara story. Oke. Waktunya nanti kita akan kabarin lagi. Siap. Sampai sekarang masih belum dikabarin. Tetapi bukan saya yang menolak. Kayak nggak tahu kenapa Tuhan buka jalan. Memang arahnya ke situ. Even pada saat fight, tidak pernah sedikit pun saya berdoa sama Tuhan untuk minta menang. Saya setiap kali press conference, apa omongan saya? Saya cuma bilang saya mau main bagus. Saya nggak bilang saya mau KO, saya mau apa, saya nggak bilang. Saya cuma bilang saya mau main bagus, saya mau main cantik. Why? Karena tidak saya ceritakan ke semua orang bahwa ini akan menjadi fight terakhir saya. Apapun yang terjadi, mau saya kalah pun, saya akan pamit dari dunia combat sport. Saya bukan semakin muda, saya semakin bertambah umur, saya sudah punya anak 2, saya punya istri. Sudah berbeda. Kalau ini saya yang 28 tahun pada saat saya nggak punya duit, yang tadi habis One Pride itu, mungkin saya akan call out sembarangan, soalnya saya akan butuh duit gitu. Kayak, ayo siapa lagi yang mau fight sama gue? Ini beda, udah bukan itu lagi yang dicari gitu. So, apapun yang terjadi, regardless win or lose, saya memang akan pensiun. Tetapi Tuhan kasih bonus di akhir, masih diberikan kemenangan untuk saya. Luar biasa, tetapi saya memberikan respect yang luar biasa kepada lawan saya, Jackson Carmela. Saya salut karena walaupun dia menerima kekalahan, dia tetap seorang yang mempunyai jiwa sportif. Dia mengakui kekalahannya dan dia tetap menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Itu mental yang tidak semua orang punya dan itu teman-teman harus bisa belajar dari situ juga. Jadi saya melihat kemarin yang menang dan yang tidak diberikan kemenangan tetap bisa menjadi sebuah contoh yang baik untuk anak-anak muda. Bagaimana caranya kita menghadapi dunia ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kita diberikan berkat, kita sembah nama Tuhan. Pada saat kita tidak diberikan, kita tetap sembah Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan punya maksud yang lain. Itu yang perlu kita punya dalam hati. Segitu, seyakin apa Kak Randy memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu menyertai? Karena tadi di belakang kita ngobrol, Kak Randy tuh sempat ngomong takut juga. Sangat. Nah itu kok bisa tiba-tiba mengalahkan rasa takut yang ada, itu gimana ceritanya Kak Randy? Karena saya percaya bahwa apa yang saya jalani ini, Mas Gideon, Tuhan sudah bukakan jalan. Ini talenta yang Tuhan sudah kasih sama saya dari saya masih kecil. Jadi ini bukan cuman sekedar tiba-tiba ada celebrity fight, saya disuruh lawan siapa, saya nggak punya talenta, saya cuman mau cari fame, bukan. Tetapi memang saya punya talenta ini dari kecil, yang Tuhan tanamkan tanpa saya yang minta, tiba-tiba jalannya ke sini. Dan saya di dalam setiap musim hidup saya teman-teman, saya selalu bawa dalam doa. Even saya datang ke tempat ini, di dalam perjalanan tadi di mobil kena macet, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan pakai pikiran saya, pakai hati saya, pakai mulut saya, supaya apapun yang saya katakan saat ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Supaya apa yang saya katakan itu bukan pikiran saya, bukan hati saya yang ingin sombong. Bukan, tetapi bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang saya selalu tempatkan. Pada saat saya proses persiapan itu Mas Gideon, sakit. Tiap hari saya latihan sehari 2 kali. Sparring. Di dalam sparring saya berdarah, saya cedera, saya sakit, saya knockdown, saya kalah. Tetapi saya tahu itu prosesnya. Yang membuat saya menjadi kuat, menjadi berani, dan menjadi lebih pintar. Dari setiap kesalahan yang saya buat, saya menjadi lebih pintar. Oh, minggu lalu guard saya terlalu terbuka. Oke. Oh, minggu lalu gue takut untuk datang sparring, tapi saya tetap datang. Akhirnya apa? Berani bukan? Berani itu bukan masalah kita tidak punya rasa takut teman-teman semua.
Itu normal, kita ini manusia, kita punya rasa takut. Tetapi yang namanya berani itu adalah bagaimana kita bisa menghandle rasa takut itu. And how? Tuhan. Pada saat saya mau naik, saya dimasukkan ke ruang isolasi yang isinya cuma saya dan tim saya. Mas Gideon tahu, tenis indoor Senayan full. Waktu ditanya, mana pendukungnya Jackson Carmel? Wah, ini sampai kayak mau bergetar. Oh man, kayak gempa. Mana pendukungnya Renpang? Wah, semakin takut, semakin merinding rasanya. Ini semua orang mau ngeliat gue pukul-pukulan nih. Ada apa sama kalian? Dan bahagia lagi. Dan bahagia lagi. Wow. Oke, terus habis itu begitu aku sampai dipanggil sama floor director, ayo masuk. Oke, aku jalan tak. Aku ngelihat ring ada di sebelah sana. Man, itu rasa takut yang benar-benar kita bisa tahu habis ini aku akan merasakan sakit di sana. Kamu melihat ring itu, I will feel all the pain there. Apakah kamu gak merasakan takut? Kalau kamu gak tahu kamu akan cedera, mungkin kamu gak akan takut. Tapi kalau kamu tahu habis ini kamu akan jatuh ya, kamu akan sakit. Kamu takut gak? Takut, pasti takut jatuh, takut sakit, takut. Aku melihat itu. Semua orang teriak, wah Randy, saya udah gak denger. Saya rasa takut, saya muncul. Semuanya kayak sunyi. Saya cuma ngomong kenceng karena saya udah gak dengar. Tuhan, saya takut Tuhan. Tuhan, saya takut. Tapi aku tahu Tuhan, aku gak sendirian Tuhan. Aku tahu Tuhan, lihat prosesnya. Tuhan lihat jatuh bangunnya aku di tempat latihan. Tuhan lihat hati aku. Aku percaya I'm not alone, I'm not alone. Itu Kak Randy terus ngomong tuh. Terus ngomong, karena aku gak bisa dengar. Karena orang terlalu berisik. Aku terlalu ngomong, walaupun aku mukanya, ya aku aktor ya kan. Iya. Muka aku sosokan begini. Padahal dalam hati Tuhan aku takut Tuhan. Tuhan please bantu aku gak bisa Tuhan. Tapi muka aku tuh sok sangar gitu. Waktu oke Randy masuk. Dalam hati kayak sialan. Takut bro. Begitu mau naik di atas arena ada tangga. Aku berdoa. Aku sampai nangis. Aku nangis di sana. Tuhan aku takut tapi aku percaya. Engkau lihat prosesnya. Engkau lihat hati aku. Aku percaya apapun yang terjadi di atas arena ini sudah Engkau tuliskan. Bahkan detik itu pun teman-teman aku masih berdoa untuk Jackson. Tuhan, kita berdua sama-sama anakmu. Jaga kami berdua jangan sampai ada yang cedera berat. Biarlah apapun yang terjadi di atas arena ini bisa menjadi hal yang baik untuk saya, untuk dia. Saya tidak pernah berharap sampai terjadi apa-apa sama lawan saya. Kita hanya 2 orang yang berada di dalam combat sport. Combat sport itu memang sport yang memang keras. Apakah di antara kita berdua ingin saling mencederai? Tidak. Dan Tuhan jawab. Tuhan berikan kemenangan. Tidak ada saya ataupun Jackson yang cedera sampai parah. Selesai pertandingan, saya WhatsApp dia. Kakak Jackson, how are you? Baik-baik aja kan? Aman kakak? Rusuk aman kakak, semuanya baik-baik. Oke. Dia juga tanya, kakak gimana kepala saya? Biru sih. Cuman aman, saya masih bisa ngunyah nih hari ini. So thank you ya, thank you. Kita berdua sama-sama dengan baiknya kita bilang, Tuhan jaga kita ya kakak ya. Kita sama-sama tidak ada yang cedera, bagus ya. Kakak pensiun dengan hasil yang gemilang. Dan saya juga tidak sampai cedera, luar biasa. Jadi di sini menurut saya Tuhan yang bantu, Tuhan yang jalani semuanya supaya tidak ada di antara saya ataupun lawan saya yang cedera dan kita berdua diberikan hal yang baik untuk karir kita ke depannya. Tuhan yang atur semuanya. Tuhan yang atur. Nah menariknya gini Kak Randy, 3 kali jatuh. Yes. Sakit kan Kak? Pasti sakit ya, pertanyaannya salah. Mas Gideon, jangan ke saya Kak Randy, ampun. Masih ada yang nanya, settingan. Siapa yang mau disetting di flying nih sama Jackson Carmela? Itu perasaannya gimana? Itu dengkul naik sampai ke rahang siapa yang mau disetting? Emangnya gue gak bisa cari duit di film?
Kenapa harus minta duit di setting-setting begitu? Itu sakit banget. Sakit loh. Itu dia terbang guys. Iya. Itu semua berat badannya dia terbang. Itu lututnya masuk rahang saya, gelap. Dengkul saya rasanya dingin, ceng. Saya jatuhnya itu langsung gini. Ya, bukan jatuh ke belakang, begini. Itu karena di sini tuh lemes. Nah pas momen itu maksudnya Kak Randy, apa yang terjadi dengan seorang Randy Pangalele yang lagi doa percaya Tuhan tuh pas momen gelap? Ya. Nah itu semua terlalu momennya cepat ya. Itu kan terjadi sangat cepat. Kayak kok fight bisa itu berdiri aja lagi maksudnya? Fight itu aja tuh kan totalnya 2 menit. Sampai selesai itu kan. Jadi kejadiannya memang sangat cepat. Pada saat itu plak jatuh, itu aku langsung dalam hati bangun. Dan itu aku sulit untuk bangun, aku masih pegang rope, aku tarik. Dan itu kaki aku tuh masih lemes. Sempat ngomong bangun gitu. Dalam hati aku bangun. Oke. Dan abis itu aku bangun ya guys ya, aku bangun. Aku nggak ngeliat apa-apa. Gelap. Dan itu kayak kunang-kunang, pelan-pelan tuh kunang-kunang tek yang saya dengar tuh cuman juri bilang 1, 2, saya tuh masih gini. 3, 4, pelan-pelan kunang-kunang, yang kanan doang lagi. Yang kiri yang mana nih? Masih gelap. Saya udah angkat tangan karena udah 8. Siap fight? Siap. Fight lagi maju, saya nggak ngeliat apa-apa kiri. Tiba-tiba kakinya dia terbang ke sebelah sini. Iya. Bang, kenceng banget. Weh, apaan tuh? Gua nggak ngeliat. Wah. Itu dalam hati langsung, Ren, kamu jatuh 1 kali lagi kalah. Karena ada 3 knockdown rules. Iya. Jatuh 1 kali lagi kalah. Come on. Bangun. Gua, believe me, aku udah gak ngerasain rasa sakit. Pada saat itu. Karena apa? Aku ngerasa apa yang aku lakukan di dalam latihanku, jatuh bangunnya, knockdown seperti itu, sudah berkali-kali. Aku kena pukul sampai jatuh di tempat latihan, sparring partner aku keras-keras. Jatuh seperti itu. Bukan cuma 1 kali, 2 kali. Sering. Jadi pada saat aku jatuh, aku bangun. Ren, ini sama aja kayak hari Rabu biasanya. Hari Rabu lo digempur mulu sama sparring partner lo seperti ini. Nggak ada yang spesial, bangun. Jadi bangun lagi. Itu kekuatan mental yang kekuatan mental. Ya. Apakah nggak sakit? Sakit banget. Tapi saking mentalnya udah sampai di titik itu, saya nggak ngerasain semua rasa sakit itu. Setelahnya iya, besokannya, sakit banget guys. Kasih es, waduh gila nih orang. Tapi begitu ngeliat sabuk, puji Tuhan. Nggak apa-apa. Asik. Aduh. Nah Kak Randy tuh dari tadi di belakang kita ngobrol, selalu ngomongin tentang hubungan dengan Tuhan. Yes. Nah itu seberapa penting dan seberapa berartinya dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan Kak Randy sebagai aktor, artis, dan dunia olahraga sangat-sangat yang penting. ada. Sangat-sangat penting hubungan kita. Kalau kita lepas koneksi dengan pencipta kita, regardless apapun agama kalian. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena terkadang saya berbicara ini bukan cuma sama teman-teman Kristiani. Terkadang saya berbicara sama teman saya yang sedang lose hope, tetapi punya kepercayaan yang lain. Kita tetap harus bisa menjadi berkat untuk mereka. Intinya adalah pada saat kita manusia hilang hubungan koneksinya kepada Sang Pencipta, kita menjadi lose hope. Kita menjadi lose purpose. Tujuan hidup kita apa? Banyak orang yang salah mengira bahwa uang, kekayaan akan membawa kita menjadi bahagia. No. Dan akhirnya apa? Banyak orang mengejar kekayaan itu. Pada saat dia mempunyai kekayaan, dia tetap tidak bahagia. Karena bukan itu tujuan utamanya. Tetapi koneksimu terhadap Tuhan itu yang membuat hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Yaitu adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kebahagiaannya itu beda. Beda pada saat ada orang yang lose hope. Dengan adanya kita cuma berbicara sama dia.
dia menjadi punya harapan baru. Orang yang tadinya mungkin sudah ingin mengakhiri hidupnya, dengan kata-kata kita, dia menjadi merasa terberkati. Dia menjadi berdoa, bersujud, menangis sama Tuhan, menjadi punya harapan baru. Kamu sudah menyelamatkan jiwa. Itu tidak bisa dibayar dengan uang berapapun. Koneksi kita sama Tuhan, sama Sang Pencipta, itu sangat penting. Apalagi di kehidupan seorang selebritis. Pada saat kamu lose yang namanya koneksi, kamu mulai gampang sekali jatuh ke dalam kebahagiaan sesaat. Kenapa? Pada saat kita jauh dari Tuhan, pada saat kita jauh kepada Sang Creator, kita tidak merasakan fulfillment. Kita tidak merasa terpenuhi, kita tidak merasa bahagia. Akhirnya yang dunia tawarkan adalah kebahagiaan instan. Apa? Obat-obatan terlarang. Perempuan lain. Hal yang kamu pikir dapat membahagiakan kamu sesaat. Padahal permasalahannya simple. Kamu hanya terlepas koneksi dari Tuhanmu. Jujur, aku juga sering merasakan pada saat gini. Saking sibuknya. Sinetron lagi jalan tiap hari, masih ada endorse, masih ada ini. Sampai pada akhirnya, kok I'm not happy ya? Kok padahal aku udah gak punya hutang, uangnya juga sudah mulai baik-baik saja. Why I'm not happy? Lalu aku mulai kontak pastor aku. Aku cerita, kita berdoa. You know what? Ada saat aku berdoa, aku sampai nangis. Ternyata I just miss my God. Karena selama ini pada saat aku gak punya uang, aku sebelum tidur aku berdoa sambil nangis. Aku bangun, aku berdoa sambil nangis. Pada saat uang itu sudah datang, kesibukan itu sudah datang, aku tidur buru-buru tidur karena besok harus bangun pagi. Bangun buru-buru sikat gigi, buru-buru sarapan karena aku gak boleh telat. Aku lupa. Dulu pada saat kamu gak punya apa-apa, kamu minta sama Tuhan. Sekarang pada saat semua sudah kamu diberikan, kamu lupa sama Tuhan. When you lose that connection, kamu mulai tidak punya purpose dalam hidup. Kamu mulai, aku ngelakuin ini buat apa ya? Aku punya uang sebanyak ini buat apa ya? Itulah perlunya kita terus terkoneksi sama Tuhan supaya kita tahu Tuhan mau kita tuh jadi apa sih? Oke, Tuhan memberikan kita kesuksesan. And then what? Dengan kesuksesan ini and then what? Kalau kamu bisa menjadi berkat, memberikan cerita ini untuk banyak orang dan orang ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang lagi. Purpose itu yang Tuhan mau. Dan saya yakin aspek apapun tidak harus di selebritis. Teman-teman semua yang punya talenta yang berbeda-beda, dimanapun kalian ditempatkan, kalau kalian punya koneksi yang baik sama Sang Pencipta, kalian juga bisa menjadi berkat untuk aspek kalian. Amin. Di semua aspek mereka ya Kak? Ya, tidak perlu menjadi seorang selebritis. Di dalam dunia bisnis misalnya, kamu bisnismen, kamu bisa tunjukkan bahwa bisnis tidak perlu sikut kanan sikut kiri. Kamu bisa buktikan bahwa aku adalah seorang bisnismen yang berjalan bersama Tuhan. This is how I do it. Saya memberikan contoh kepada teman-teman saya di dunia selebritis. Bahwa siapa bilang untuk menjadi seorang yang profesional harus selingkuh. I prove it, aku bisa menjadi seorang yang profesional, adegannya bagus, tetapi aku tetap melakukan ini untuk anak dan istriku. Aku tetap setia, pada saat selesai syuting aku tetap pulang. Aku bisa buktikan dan itu bisa menjadi contoh untuk siapa? Untuk teman-teman di sekitar aku. Oh ternyata bisa ya. Siapa bilang kalau untuk menjadi seorang selebritis kamu harus ikut head on sama mereka? Nggak harus. Setiap kali saya diajak, sorry bro, gue pulang. Soalnya besok pagi biasanya anak gue mau main sama gue. Mereka kalau udah saya bilang masalah anak, mereka nggak bisa jawab apa-apa. Oh oke, sure. Saya akhirnya menghindari kehidupan yang seperti itu. Kenapa? Saya tahu saya manusia biasa. Kalau saya mencoba-coba, saya juga bisa jatuh. Lebih baik saya hindari. Itu lebih baik.
Itu. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap bisa menjadi berkat. Saya bisa menjadi berkat untuk teman-teman selebriti saya. Buktikan. Di dunia fight pun saya juga bisa buktikan bahwa untuk menjual sebuah fight, kamu tidak perlu sombong kok. Iya. Tidak perlu. Saya berusaha untuk membuktikan bahwa dimanapun saya berada, let's be the ambassador of Jesus Christ. Biar pada saat orang melihat saya, orang langsung tahu, oke, diberkati sama Kristus. Bagaimana sih tipikal orang yang diberkati sama Tuhan? Pola hidupnya lihat. Lihat pola hidupnya. Apakah dia aneh-aneh? Cukup sesimpel itu. Dan dimanapun kalian berada, mau itu di businessman, mau itu di mungkin kalian YouTubers atau apa, kalian juga bisa menjadi the ambassador of Jesus Christ. Lihat pola hidupnya. Yes. Itu menarik loh Kak Randy. Maksudnya di kondisi Kak Randy seleb seperti itu. Biasanya ngomong soal orang yang diberkati Tuhan, pasti kan lihat mobilnya apa. Oke. Lihat rumahnya bagaimana. Nah, kok bisa Kak Randy ngomong lihat pola hidupnya. Itu orang yang diberkati Tuhan. Yes. Kok bisa ngomong seperti itu Kak? Karena seperti yang tadi saya bilang, pada akhirnya kesuksesan duniawi, uang, dan segala macam itu bukan goalsnya. Kalau memang kamu diberikan kesuksesan secara uang, tetapi kamu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Let's say memang Tuhan kasih kamu kelimpahan yang luar biasa secara uang. Uang kamu miliaran, uang kamu triliunan mungkin. Tapi kalau dengan uang itu kamu bisa mempunyai yayasan dan menjadi berkat buat banyak orang, then it's your gift. Perhatikan yang saya bilang tadi, bukan uang itu untuk kamu, tetapi menjadi berkat untuk orang lain. Jadi di situ pola kehidupan yang harus kita tetapkan. Bukan uangnya yang menjadi goals, tetapi apa yang bisa dari apa yang kita punya menjadi berkat untuk orang lain. Itu pola hidupnya. Pola hidupnya. Karena pada akhirnya orang nggak ngeliat kok rumah lo apa, rumah lo di mana, mobil lo apa. Sampai dulu itu aku pernah pertama kali aku nikah sama istri aku terlalu sibuk untuk kepengen beli sepatu Dior, kepengen beli ini, pokoknya yang branded. Kenapa? Terus aku bilang, loh kan aku ini kalau misalnya ada acara-acara event atau awards kan aku juga harus pakai something yang branded dong. Terus kalau misalnya aku lagi jalan-jalan ke mall ya kan aku harus menunjukkan bahwa ini loh pekerjaan aku tuh menghasilkan yang seperti ini. Tahu apa yang dia bilang? Ren, orang melihat kamu karena value kamu. Kamu mau pakai kaos kutang, sendal jepit ke Alfamart, orang tetap mau minta foto sama kamu. Orang nggak peduli kamu pakai Dior atau pakai sendal jepit. Orang melihat kamu yang bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Makanya orang mau tetap foto sama kamu. Inspirasinya, bukan apa yang kamu pakai. Jadi pada akhirnya goalsnya bukan berapa banyak uang yang kita punya, tetapi kehidupannya bisa dicontoh atau tidak. Gitu. Wow. Baik, Kak Randy, mau tanya lagi nggak apa-apa? Boleh ya, boleh. Jadi kan kita nginep di sini. Asik. Aduh. Beneran ya Kak? Aduh. Tadi janjinya nggak gitu sama istri sama anak. Ya, jadi waktu Kak Randy tadi bilang, ini masuk dunia seleb nanti kan, wah ini ada banyak yang, maaf ya Kak Randy, ada banyak yang melambai. Oke. Gitu kan, pergaulannya seperti itu. Yeah. Nah kalau kita lihat kan sekarang ini ada orang koker gitu Kak Randy kan, masuk dunia seleb, itu entah gimana spirit melambai itu bisa terbang ke dia dan masuk. Oke. Gitu kan? Iya. Tahu-tahu jadi, dan memang akhirnya membuat dia juga jadinya ngetop. Oke. Gitu kan? Nah, yang saya mau tapi tanya, ikut-ikutan begitu ya. Ikut-ikutan tren. Gitu. Ikut-ikutan Trennya lagi tren. melambai, ikutan melambai. Nah, Oke. apa yang membuat Kak Randy itu bisa nggak ketularan gitu loh Kak? Kan pasti banyak teman yang begitu Yesus. kan Kak? Iya banyak. Nah, Banyak. apa yang membuat Kak Randy sampai sekarang tetap laki dan seterusnya? Amin. Dan seterusnya ya Tuhan ya. Tadi tolong didengarin Tuhan. Seterusnya amin. Harus dong. Yang paling pertama, kita harus tahu jati diri kita. Orang yang mempunyai dan mengetahui jati dirinya tidak mudah digoyahkan sama tren. Karena mau dipaksain kayak gimana pun itu bukan kamu. Dan bagaimana caranya? Dekatkan diri kamu kepada Sang Pencipta.
Semakin kamu punya relasi yang dekat, kamu semakin tahu, Tuhan aku harus kemana sih? Tuhan emangnya aku untuk menjadi terkenal aku harus melambai? Nanti relasi yang dekat sama Tuhan. Ini aku juga kepengen bilang sama teman-teman. Mulailah praktis, belajar untuk peka sama keinginan Tuhan. Terkadang dalam hidup, Tuhan itu memberikan hint, memberikan clue. Kamu tuh harus kesini, kamu harus kesini. Tapi terkadang gak semua orang mendengarkan karena itu tidak sesuai dengan kemauannya. Aku maunya ke sana. Kok Tuhan tutup jalannya? Dikasih jalannya ke sini. Tetap maksa ke sana. Yaitu jadinya seperti Randy Pangalila 2016. Dipaksa, akhirnya tidak bisa. Dari situ saya belajar untuk peka sama keinginan Tuhan. Tuhan mau arahin aku kemana, makanya sekarang aku lebih berserah. Setiap kali aku ada pekerjaan Tuhan, Tuhan maunya aku kemana. Tolong pekakan hati aku, pekakan pikiran aku. Supaya di setiap saat, setiap aku bisa merasa kayak, oke, Tuhan kayaknya maunya aku kesini. Segalanya seperti dimudahkan jalannya itu, seperti dibuka. Hal yang membingungkan tiba-tiba dihilangkan. Yang ini tadi ada tawaran tiba-tiba hilang. Tiba-tiba kamu harus kesini. Kayak itu tuh jalan Tuhan. Peka. Belajarlah untuk peka. Belajarlah untuk punya relasi sama Tuhan. Berdoa di setiap musim hidupmu. Dan dari situ kamu akan mengetahui jati diri kamu. Apapun yang terjadi di dalam tren di kehidupan tidak akan membuat kamu goyah. Itu jadi arus seleb itu kan cukup kuat nih Kak. Ya. Ya dikatakan duniawi ya, iya. Seperti itu. Ya. Jadi Kak Randy terus mempertahankan jati diri. Harus. Tapi gini Kak Randy, kalau nggak hedon, Ya. kalau nggak ngikut arus yang ada, Ya. kayak ada sesuatu yang kayak kurang bersinar gitu Kak. Oke. Kayak tadi saya ketemu Kak Randy tuh ngelihat, wah Kak Randy ternyata manusia biasa juga sama seperti saya. Iya dong. Saya nggak bisa terbang kok Mas. Iya. Iya. Apa rasanya tuh kayak ya nggak ada jarak yang Iya. buat kita. Apa yang buat Kak Randy tuh bisa tetap bersinar, tapi Iya. sinarnya lain. Ya. Tuhan saya nggak ngerti sebenarnya maksudnya sinar yang lain seperti apa. Tapi tapi terima kasih loh kalau dianggapnya seperti itu. Tapi yang pasti mungkin kembali lagi seperti yang tadi kita sudah bahas dari awal. Ya intinya adalah apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu tetap semuanya itu mulailah dari Tuhan. Kalau semuanya sudah kamu jalani dari Tuhan, percaya kalau memang tadi dibilang, tapi kan artis harus hedon. Hey, yang kasih rezeki kamu itu Tuhan. Kalau memang yang kasih rezeki saya, Randy Pangalila adalah produser, ataupun siapapun, harusnya dari 2016-2017 pada saat saya butuh pekerjaan, saya minta dikasih. Tetapi kenapa tidak? Karena Tuhan bilang belum saatnya. Karena Tuhan bilang kamu harus belajar dulu. Kamu belum siap. Tapi pada saat saya siap, siapa yang kasih? Tuhan. Jadi kalau misalnya kita berpikir, tapi kan harus hedon. Kamu hanya berpikir secara duniawi. Yang memberikan rezeki kamu itu Tuhan. Jangan takut sama hal itu. Gitu. Kak Randy, mungkin saya pengen cerita gimana akhirnya bisa ngundang Kak Randy. Oke, Nah gimana? ini menariknya begini. Kita cari kan banyak artisnya Kak Randy. Oke. Telepon, wah itu lumayan lah Kak Randy artis itu. Oke. Ada manajer minta, wah kayaknya tuh. Oh, oke. Mikirnya, wah kayaknya nggak mungkin. Oke. Tapi Kak Randy waktu kita hubungi, itu kayaknya welcome banget. Dan nih hebatnya nih, itu Kak Randy nggak ada ngomongin soal budget. Oke, iya. Sampai saat ini pun. Nah itu kan jauh daripada kata kehidupan manajer artis ini. Yes. Kok bisa Kak Randy kayaknya tuh ya oke, jalan pelayanan. Oke kita atur waktunya, jadi aku bisa. Iya. Kok sesimpel itu? Karena banyak artis pelayanan tetap ada budgetnya juga kan. Oh gitu ya. Habis ini saya catat Mas. Ya, enggak. Jadi inspirasi saya Mas. Ini gara-gara Mas ngomong saya langsung enggak. Apa yang membuat Kak Randy tuh bisa oke, aku jalan ke tempat ini dan sepertinya mudah sekali Iya. ngundang Kak Randy. Karena buat saya hal-hal seperti ini
itu buat Tuhan. Dan aku tidak pernah kasih rate untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik. Karena Tuhan sudah terlalu baik di dalam hidup aku. Pada saat aku berdoa, Tuhan kasih jawabannya. Dan sekarang pada saatnya aku mengembalikan semua itu kepada Tuhan. Jangan kasih harga. Gini, pada saat pelayanan biasanya ada yang kasih. Pada saat kasih, aku tidak pernah menolak. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya nanti ada kecurangan. Kalau nggak diterima, itu kan dari masing-masing punyain mengumpulkan, terus tiba-tiba oh nggak usah, nanti malah dituduh orang itu menggelapkan. So kalau misalnya dikasih, thank you, but I will never pasang rate. Oh harus sekian ya aku kalau datang. No, karena buat aku tujuan utamanya datang ke sini adalah untuk Tuhan. Itu dulu yang paling utama. Saya yakin semua ini diberkati dan dibangun banget ini Kak Randy. Amin. Dengar apa yang Kak Randy sampaikan. Pertanyaan terakhir nih Kak Randy. Siap. Nah, setelah ini semua yang Kak Randy lakukan, terakhir udah bertarung dan menang. Apa yang ingin Kak Randy lakukan saat-saat ini ke depannya? Saat-saat ini ke depannya? Ya. Yang apa pasti, yang Kak Randy ingin persiapkan? Sesuatu apa yang Kak Randy ingin persiapkan? Yang pasti aku ingin apapun yang aku lakukan, mau itu aku di film yang baru, di sinetron yang baru, atau mungkin di dunia combat sport, mungkin aku akan membangun pelatihan untuk anak-anak muda yang berbakat untuk menjadi atlet Indonesia, bahkan mungkin ke luar negeri. Tapi intinya itu semua hanyalah goals yang saya set untuk di dunia. Intinya apapun yang saya lakukan semoga bisa terus menjadi berkat buat banyak orang. Tadi ada satu kata-kata yang menurut saya sangat-sangat memberkati buat saya dari Pak Pendeta ya. Kita kan Pak Steven, kita bicara di belakang. Untuk menjadi berkat bagi orang lain itu gak perlu kok kita menjadi seorang pendeta. Kita bisa menjadi pendeta di aspek kehidupan kita. Tidak perlu. Kita juga bisa menjadi mewartakan berita kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam aspek kehidupan kita. So terakhir yang kepengen aku tanamkan kepada anak-anak muda. Kenapa selalu aku bilang be the ambassador of Jesus Christ. Itu gak mudah guys. Satu, kalian harus menjadi role model yang baik. Bagaimana sih role model yang baik? Kehidupanmu itu dilihat sama orang lain. Dan kedua, bantu orang lain. Dengan cara apa? Sebut nama Tuhan. Semua kehidupan kamu yang terjadi, di dalam kehidupan kamu, kebaikan yang terjadi, jangan pernah malu untuk menyatakan bahwa itu karena kebaikan Tuhan. Jangan pernah malu. Percaya pada saat kamu memberikan nama besar Tuhan yang sudah membantu kamu dalam hidup kamu, Tuhan yang akan memberikan segala macamnya untuk kamu. Karena apa? Dunia sedang membutuhkan the ambassador of Jesus Christ seperti kalian. Dua hal itu yang menurut saya kepengen anak-anak muda tanamkan dan menjadi ambassador of Jesus Christ. Kak Randy, thank you banget udah hadir di Red Golden Generation. Yes. Kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan untuk Kak Randy Pangalela. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.